tidak semena-mena kita ketika meninggalkan ibadah di bulan puasa itu langsung fidyah. Fidyah itu ringan sebenarnya, nanti kan saya sampaikan juga. Namun kita lihat kategorinya, siapa-siapa saja itu yang harus qadha, kemudian siapa-siapa saja dia yang fidyah. Jadi bukan fidyah semuanya. Bukan, Mas, fidyah kabeh enak. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat malam hari ini, Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, keluarga semuanya sehat walafiat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah sudah istirahat semua. Masya Allah, mudah-mudahan Ustaz lancar barokah semuanya ya, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Monggo Ustaz, kali ini kita akan mengaji melanjutkan yang kemarin atau ada topik tersendiri nih, Ustaz ya. Seperti yang saya sampaikan pekan lalu ini kita bahas masalah qadha dan fidyah. Laras, Masya Allah, qadha dan fidyah ya, Ustaz ya. Baik, Dulur Efektor, mari kita simak bersama-sama bersama Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik Ustadz, monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Dulur Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin, jasmani, rohani dan ekonomi, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dalam kehidupan sehingga kita bisa melampaui fakultas Ramadan pada tahun ini. Masya Allah. Dulur Victor yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang qadha fidyah. Bahkan ini materi yang saya ulang-ulang terus di bulan Ramadan. Karena memang pentingnya. Dan jangan bosan ya, wong ayatnya yo ono diulang-ulang terus. Al-Qur'an aja diulang-ulang ya. Makanya ini penting karena ada dalam Al-Qur'an soal Baqarah ayat 184. Ada kalimat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kalimatnya itu ada kalimat fa'iddatum min ayyamin ukhra, itu untuk qadha, dan fidyahnya adalah wa yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di sini Dulur Victor yang berbahagia, tidak semena-mena kita ketika meninggalkan ibadah di bulan puasa itu langsung fidyah. Fidyah itu ringan sebenarnya, nanti kan saya sampaikan juga. Namun kita lihat kategorinya, siapa-siapa saja itu yang harus qadha, kemudian siapa-siapa saja dia yang fidyah. Jadi bukan fidyah semuanya. Bukan, Mas, fidyah kabeh enak. Makanya bahkan Imam Syafi'i itu kalau ada orang yang meninggalkan puasa ya kudu disaur. Bahkan tahun lalu belum disaur, tahun lalu belum disaur, sampai saat ini itu bakal double. Harus disaurnya double nanti ketika Ramadan telah usai. Maka yang pertama itu adalah bagi anak kecil. Anak kecil ketika dia tidak puasa, tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan ya, itu mereka enggak berhak untuk qadha dan fidyah. Anak kecil ya. Apalagi belum masuk ranah baligh. Kalau
laki-laki itu kan ketika berumur 7, ada sebuah riwayat yang fimaruya wa makna, ajarilah anakmu itu ketika dia itu umur 7 untuk mengenal sholat. Jadi harus diajarkan sholat dan lain sebagainya. Dan di umur 10 itu harus tuntas masalah sholat. Kalau enggak ya pukul lah. Jadi anak kecil itu tidak ada tanggungan, tidak ada kafalah untuk qadha dan fidyah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, itu ada orang gila. Orang gila tapi dia itu enggak disengaja. Jadi dia itu memang qadarullah dicatat sama Allah sebagai orang gila. Gila temenan ya. Gila temenan nih. Jadi memang gilanya memang ya qadarullah ya. Jadi mereka ada orang gila, itu yang Surabaya, mungkin yang daerah Menur gitu. Nah, ketika ada orang dia itu gila tapi tidak disengaja, karena memang ada beberapa penyakit, ya qadarullah, dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia itu tidak fidyah dan juga tidak diminta untuk qadha. Masya Allah. Jenengan yang namanya saja juga hilangnya akal ya. Jadi nggak bisa membedakan mana yang ini benar, mana yang, sehingga akalnya itu sementara diambil sama Allah. Masya Allah. Makanya manusia itu kan manusia yang asal takim karena Allah memberikan akal. Kemudian ada lagi orang yang gila tapi disengaja. Ini gara-gara pemilu ini ya. Iya, gara-gara pemilu nyelang duit 500 juta. Terus kon balekno 600 juta misalnya, dadak gendeng iki. Makanya ketika hal itu mungkin terjadi, ada orang gila ya kan, ketangkap OTT. Kemudian dia merong-merong, loh, ada apa nih? Loh, siapa nama saya? Loh, nanti kan dia menyengaja diri untuk gila. Dan sampai dia bulan puasa, dia ketangkep gitu kan. Kemudian dia merong-merong gila gitu ya. Makan. Padahal dia disengaja untuk gila. Itu nanti dia tidak wajib untuk qadha. Tidak wajib untuk fidyah, tapi wajib qadha. Oh, Masya Allah. Kalau dia milih fidyah enak lah, mari korupsi ngono ya. Duwe akeh wis tak fidyah enggak, tapi dia harus qadha dulu tanpa fidyah. Kemudian ada lagi orang yang sakit. Ada orang yang sakit tapi dia ada harapan untuk sembuh. Ya sakit-sakit biasa ya, puskesmas ya, pusing keselip masuk angin, panas ataupun diputus cinta, termasuk yang sakit tapi ada harapan untuk sembuh, sehingga ketika dia di bulan Ramadan, dia kalau enggak minum obat pada siang harinya, maka dia akan lemes, maka dia akan sakit kembali. Tapi diprediksi sama dokter dia akan sembuh kapan Kak Ro. Namun ada harapannya. Maka ketika dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baginya itu qadha, tidak fidyah. Jadi banyak qadhanya ya, karena memang supaya setara. Orang Allah itu puasa ini kan ibadahnya orang-orang sebelum Rasulullah, sebelum zamannya Rasulullah. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian ada lagi, ada orang yang sakit, masih sakit. Tapi dia ini tidak ada harapan untuk sembuh. Dia sakit tua, sakit yang sudah divonis oleh dokter, mungkin harapan sembuhnya itu sangat kecil. Maka dia ini tidak wajib untuk qadha. Dia fidyah. Masya Allah. Jadi dia tidak wajib untuk qadha, tapi dia itu diwajibkan untuk fidyah. Misal orang yang sakit ini itu punya banyak rezeki ya, maka dia bisa diambilkan dari uangnya. Namun apabila orang yang sakit namun tidak ada harapan untuk sembuh,
kemudian dia sudah tidak ada uang, ada masalah ekonomi, maka yang wajib membayarkan fidyahnya itu adalah ahli warisnya, terutama anak laki-lakinya, kan paling banyak yang mendapatkan warisan ketimbang istri dan perempuan, apalagi paman sudah mahjub alaihi. Itu ada sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, ini kemudian ada yang musafir. Nah, ini teman-teman dodol yang musafir itu kalau musafir dimanapun berada ya, orang bepergian dari tempat satu ke tempat lainnya, entah menggunakan pesawat, jet ataupun pintu Doraemon gitu ya. Yang penting musafir ya. Yang penting untuk tokomah musafir ya. Itu dia harus qadha, tidak fidyah. Namun karena kita mayoritas ulama kalangan Syafi'iyah, kalangan mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh orang-orang di Indonesia, itu mereka membuat stek pakem ya, jarak safar. Jarak safar itu adalah 48 mil. 1 mil sama dengan 1,5 ataupun 1,2 kilometer. Jadi kalau dikilokan berarti 85 kilometer. Kalau dalam fikihnya Wahbah Az-Zuhaili itu fikih Islam wa Adilatus bahkan sampai 90 km. Amannya gitu ya. Amannya 90 km. Tapi kalau Imam Syafi'iyah, kemudian Ahmad bin Hambal, Maliki itu 85 km. Lah, lalu kita tarik. Kalau kita sekarang di Surabaya, di Al Victor lah. Kita mau ke arah mana? Ke arah timur, ke arah barat dulu ya. Ke arah barat. Berarti itu sampai Bojonegoro. Surabaya. Kan Bojonegoro. Lamongan itu masih belum boleh loh. Masih belum ya. Masih belum nyampe 85. Saya itu pernah ngitung itu pakai ini Mas, Google Maps. Ya. Jadi ada jalannya, kemudian ada kriterianya. Itu masih kalau Surabaya sampai ke Lamongan ya, Lamongan Babat ya. Iya, Tikung ya. Nah, Tikung itu masih 40 sampai 50 km. Lah, lain halnya kalau mau ke Tuban. Surabaya ke Tuban ke pesisir itu. Lah, itu sudah nyampe 190 sampai 100 km. Dari lewat Sedayu ya, Ujung Pangka. Ya, Ujung Pangka itu boleh, ataupun lewat di daerah mana itu? Babat ya. Babat itu juga bisa. Itu kalau daerah ke barat ya. Lalu apabila kita tarik lagi ke daerah mana itu? Timur. Ke timur. Ke timur itu adalah sampai ke daerah Bayeman. Bayeman itu sebelum Probolinggo atau di Probolinggo. Berarti sudah bisa untuk itu ya. Ya kalau kuat ya alhamdulillah, kalau nggak kuat ya bisa mokel tapi dikodok. Kalau mau ke mana lagi, Bondowoso ya lebih Mas ya. Ya Probolinggo, Bayeman itu batasnya. Lalu kalau seandainya kita ke arah Malang gitu ya. Ternyata itu sampai di titik Malang Kota. 85 km itu sudah 95 km. Karanglo. Iya kan? Karanglo itu sudah masuk loh sebenarnya. Tapi mepet. Ke Batu sudah bisa. Lawang belum bisa. Masih belum bisa Lawang. Opene gawe tol, enak. Iya. Jadi tergantung ngukur awak, iso tak gak ya. Maksudnya kalau kuat dan sebagainya. Saya dulu itu Mas. 2011. Itu kan pulang dari Mesir, liburan ke ke Indonesia. Itu saya puasa itu. Jadi dari Mesir itu berapa kilometer ya? Waduh. Tapi kok prosoku kok cepet gitu loh Mas. Kan kalau kita ke arah timur kan lebih cepet ya. Kalau ke barat tambah lama. Makanya ya Allah, kayak puasa itu kayak 6 jam kan robos waktu ya. Iya betul. Nah, Oke. Kemudian kalau seandainya kita ke arah Madiun, Jombang itu belum. Namun sampai Mbraan, Mengkreng itu ternyata sudah bisa. Itu sudah masuk 93 km. Oh gitu ya. Makanya dulur yang rumahnya di Madiun, di Kediri ya, Tulungagung itu sudah bisa. Kalau udah lewati Kertosono, Mengkreng itu Mbraan ya itu ya. Itu sudah bisa untuk
apa ya, Membatalkan puasa. membatalkan puasanya atau Tapi dikodok ya. Ya dikodok lah. Nah, itu. Nggih. Kemudian dulur-dulur yang dia itu dari Madura. Iya, nggih. Nah, itu ternyata sampai alun-alun Sampang. Jadi Jadi sebelum Sampang itu ada apa itu? Iya, Ada ada Blega, Bangkalan ada juga. Bangkalan. Itu belum bisa ternyata. nggih. Belum bisa. Dari Al Victor sini saya patokan di Al Victor ya. Nggih. Ke arah Sampang sudah bisa. 2 jam setengahan ya. Ustaz? Iya, itu sudah mencapai 91 km. Nggih. Kalau saya hitung dari Google Maps itu. Nggih. Berarti tutul yang sebelum alun-alun Sampang itu belum bisa. Jadi kalau alun Sampang lanjut ya kemana Iya. lagi itu? Camplong. Camplong, Omban. Oh, Iya. Omben apa ya? Omben. Iya, Sumenep. Pamekasan ya. Iya. Sumenep itu bisa Bisa. untuk mengkodok puasa. Kemudian ada lagi yang lansia, Mas Isa. Lansia itu ternyata mereka ini yang tidak wajib untuk mengkodok. Ada orang-orang yang lanjut usia ya, yang usia sudah 60 ke atas maupun sudah ya sepuh itu ya. Itu dia tidak wajib kodok. Nggih. Tapi dia itu hanya membayar fidyah. Fidyah saja ya. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Anas bin Malik tentang hal ini. Nggih. Lalu untuk wanita yang haid, orang wanita yang haid itu kodok puasa. Gak bisa fidyah. Gak bisa fidyah. Kecuali orang wanita yang mungkin istihadah. Nggih. Istihadah itu berarti kan 16 ke atas. Itu dia mungkin darah damul fasq kalau dalam bahasanya fikih itu. Dia boleh puasa, boleh sholat dan lain sebagainya. Kalaupun dia ndak puasa karena uzurnya syar'i ya, berarti dia tetap qadha, ndak bisa fidyah. Nggih. Lalu halnya untuk ibu hamil dan menyusui. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui ya, itu dia harus mengukur dari kemampuan dirinya dan bayinya. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil maupun yang menyusui, kalau dia puasa kemudian dia mampu ya, dia nggak khawatir kepada dirinya dan untuk janinnya ataupun bayinya, maka dia boleh nggak puasa, tapi nanti diqadha saja. Nggak pakai fidyah ya. Nggak pakai fidyah. Kemudian juga ibu hamil yang menyusui, tapi dia itu apa ya, takut kalau bayinya saja. Bayinya itu kalau aku puasa nanti bayiku ya opo ya opo ya. Dia takut, akhirnya dia ndak puasa. Maka itu double. Dia ya qadha ya fidyah. Fidyahnya itu ada ulama minoritas yang mengatakan itu untuk apa ya? Bukti syukur dia. Nggih. Bahwasannya dia sudah diberikan karunia anak dan lain sebagainya. Nggih. Lalu kalau kodok jelas ya, nyaur puasa dengan puasa ya. Kalau fidyah ya kan ada kalimat wa alal ladzina yutiquna fidyah itu untuk miskin. To'am kalimatnya itu adalah to'am. Maka ada banyak sekali pendapat ulama itu yang menyampaikan bahwasanya ketika orang itu menyampaikan fidyah, jadi fidyah itu adalah satu gini Mas, apa ya Pak ya? Satu mud ya. Jadi genggam ya. Satu genggam beras. Ini sudah takaran manusia. Jadi Gusti Allah tuh menciptakan tangan itu ketika dikerau seperti ini. Ya sih ukuran manusia. Ya. Iya, wis sakmene ukurane. Adapun yang segini saja. Tapi lek bercawuk-cawuk, wah iku kelebihan ya. Kemaruk gitu. Makanya orang itu kan standar makannya kan berdasarkan tangannya. Iya, betul. Kalau tangannya gede mesti makannya akeh. Kalau tangannya kecil. Tangannya kecil ya porsinya segitu aja, nasibnya itu. Makanya cara menakar fidyah seperti itu. Kemudian kalau bahasanya Prof. Zarok yang saya pakai di fikih kontemporer itu adalah kalau ingin membayar fidyah di zaman saat ini itu mudah. Tuku sego bebek sak es jeruk. Iya. Kan to'am, bukan makanan pokok. Tapi memang makanan sudah makan jadi, to'am makanan udah jadi. Oh, kalimat to'amnya ini bukan makanan yang mentah berarti. Oh, bukan. Belum. Itu nanti masuknya kepada zakat dan lain sebagainya, itu makanan pokok. Kayak gandum, beras itu nanti maksudnya di zakat. Tapi kalau fidyah
ya elek-elek ya berkat lah, sego berkat. Oh, nggih. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya seperti pendapatnya Prof Zahra itu ya sego bebek Plus sak es jeruke. nggih. Saat boleh nggak dibawanya sego bebek, mungkin sego pecel ngarepe El Victor no ya. Wah, boleh sekali. Oh, pernah dikirim Rene Mas ya. Boleh, intinya ada nasi, ada lauk, ya pantes-pantes ya pakai air minum. Nggih. Kalau makan saja gak minum ya kesel. Keselak ya. Itu untuk ukuran fidyah. Nggih. Kemudian bagaimana mendistribusikan fidyah itu? Mendistribusikan fidyah itu afdolnya itu ketika hari di mana kita tidak berpuasa. Nggih. Kemudian atau nanti direpel di akhir Ramadan 10 awakhir boleh. Kemudian boleh satu hari satu satu fidyah. Tapi kalau memang kelebihan rezeki ya, mungkin di malam yang ke-23 gitu ya, undang orang fakir miskin, anak yatim ke rumahnya. Dia pernah meninggalkan puasa itu 23 kali. Berarti dia harus bisa membeli 25 bungkus ya. nasi plus sak ngombene plus sak jajane. Nggih. Makanya itu yang harus didistribusikan masalah fidyah. Ndak boleh fidyah itu didistribusikan di awal. Misalnya begini. Puasa yang pertama, Iya. dia sudah ngukur, wah aku tak ikilah Mokel. bukan, dia beli makanan, Iya. kemudian dia dibelikan 30 makanan Sesuai dengan. jadi dia itu ngefidyah dulu baru dia nggak puasa. Iya. Jadi di sini tuh ngambil start lah. Iya. Tapi kan setelah selesai hari ini, maka ketika berbuka puasa dia harus membayar fidyah. Itu untuk ukuran dan pendistribusian fidyah. fidyah. Apakah harus di bulan Ramadan untuk distribusinya fidyah ini, Ustaz? Afdolnya itu di bulan Ramadan. Karena kan ada sebuah riwayat yang Imam An-Nawawi itu bahwasanya ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala puasa yang kita berikan makan. Makanya kan banyak sekali ya orang-orang di samping jalan bagi-bagi takjil. Itu mereka yang ingin mendapatkan keberkahan saja. Keberkahan, pahala dan lain sebagainya. Makanya kan banyak orang yang berfastabiqul khairat ya. Iya. Dia berbagi takjil dan lain sebagainya. Kalau saran saya ya afdolnya di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan pahala dapat, kemudian bisa berbagi, kemudian apalagi sampai bisa didoakan. Itu untuk masalah qadha dan fidyah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerang gitu. Jadi enggak usah bingung masalah berapa ukurannya, berapa takarannya. Penting fidyah itu adalah makanan jadi. Makanan jadi ada nasinya, ada lauknya. Ya kalau saya boleh menambahi karena ini kontemporer ya, ditambah esnya ataupun minumannya. Sama minumannya ya. Yeah. Ya, baik Dulur El Victor, kita lanjutkan kembali Dulur. Ya, baik Ustaz, sudah ada yang masuk ini ya Ustaz ya. Ada dari Bu Win Mojo Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah Mas bisa aplikasinya. Jadi saya dengarkan di kamar. Iya. Nggih. Assalamualaikum Ustaz Hasmi. Waalaikumsalam. Ini masalah fidyah. Kok kebetulan ini ya. Kebetulan ini yang saya pertanyakan masalah fidyah. Ini di luar keluarga saya. Ibu saya kan juga sudah sepuh ya, sudah 82 tahun. Dan kebetulan beliaunya ini sudah 2 hari ini mokel. Jadi tetap ikut sahur tengah hari, beliaunya sakit ya kan. Batas fidyahnya kan katanya per harinya 25.000 atau 30.000 ya. Kan gitu. Nah, ini ya kayaknya di sini ya alhamdulillah insya Allah kalau ibu saya kan anaknya banyak ya. Mungkin masih bisa kita bayarkan fidyahnya gitu. Ini yang saya pemikiran saya, bagaimana dengan orang yang sudah lansia dengan batasan ekonominya yang terbatas. Padahal masih ingin puasa,
Tapi dia kalau dengan membayar fidyah, beliaunya tidak mampu untuk makan sehari-hari aja, beliaunya kurang. Makanya kalau batasannya satu harinya itu 25.000 sampai 30.000 kan, ya maaf sekali. Iya, Maaf. iya. Terlalu mahal ya, keberatan ya. Nah, itu masih sakit loh kan, maksud saya nih. Iya. Apakah ada suatu apa ya, Keringanan gitu ya, solusi gitu ya. Iya, gitu maksud saya gitu. Jadi saya ini kalau ditanya ada yang mau tahu itu saya bisa nerangkan. Kan kalau saya kan tahu dengan kehidupannya orang-orang itu yang kiranya yang masih ibadahnya kuat, dia masih ingin puasa, tapi dengan berhalangan begitu, sekarang dia bayar fidyah tidak bisa. Iya. Maka kalau itu bisa digantikan anaknya atau beliaunya di lain hari bisa puasa atau bagaimana gitu loh kan. Seperti itu kan kadang-kadang beliaunya masih ngikutin, kalau saya pasangan Kamis puasa itu kadang ikut, saya ngikut gitu loh. Apakah bisa dengan begitu ya? Itu saya mohon solusinya. Wah, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sudah nangkap Ustaz? Nggih. Terima kasih Bu yang di Mojong nggih. Yang pertama, kalau sudah lansia nggih, kemudian dia ya mungkin berpikir ya, kan kalau sudah lansia itu kan pilihannya dua. Boleh puasa atau mungkin dia tidak puasa, tapi dia itu tidak diwajibkan untuk qadha loh. Oh, tidak diwajibkan kalau lansia. Kalau lansia itu memang tidak. Kalau memang dia benar-benar memang tidak mampu. Kalau mampu lebih baik puasa. Seperti ada orang dia perjalanan dari Surabaya ke Jakarta gitu ya, 9 jam naik kereta, Trans Jawa ataupun kereta. Kalau dia mampu untuk puasa, ya puasa lebih baik, afdol. Kalau dia tidak mampu ya berarti dia harus mokel di tengah jalan. Lalu kemudian kalau dia berpikir, lansia itu berpikir ngeten, aku lek gak kuat berarti sopo sing bahaya karena keterbatasan mungkin ekonomi gitu misalnya. Maka ngeten, saya baru mendengar ya, kalau seandainya sudah dipatok uang 25.000. Sebenarnya apa ya? Sego yang nasi yang di jalan-jalan itu yang pagi hari itu berapa? 8.000 ya? Iya, sekitar kalau pinggir jalan itu 8.000-an. 8.000, 5.000. Ya itu sudah pantas untuk ya mungkin kelasnya mungkin orang yang mungkin belum mampu. Iya. Kalau di kampung-kampung Jemur Sari sini itu yang nasi foam-foaman itu. Iya. Sudah ada mie, nasi, kemudian serundeng, ayam. Itu 12.000. Sak minumnya 15.000. Jadi kan dikatakan apa ya, to'am itu kan berarti makanan yang sudah jadi tanpa menunjukkan nominal. Kalau saya jadi mengatakan sego bebek, apa namanya, tambah es jeruk, ya 20, 25, 30 lah ya. Itu ya sepantasnya seperti itu. Namun kalau seandainya memang ada udzur syar'i, kemudian karena memang masalah ekonomi, ya mungkin rate-nya itu diturunkan tidak apa-apa. Oh, oke. Ngoten, Mas Isar. Iya, baik. Selanjutnya ya Ustaz ya, dari Bu Umin ya. Di Sedati nih. Assalamualaikum Ustaz Azmi, kalau kita puasa mengakibatkan orang lain marah tanpa sebab, itu membatalkan puasa atau tidak ya? Tidak membatalkan puasa. Tapi pahala bisa jadi berkurang. Gitu. Yang membatalkan puasa itu adalah satu, makan, minum dan bersyahwat. Makanya dipuasakan di istilah fikih manapun kan al-imsaku anil akli wa syurbi wa daf'i syahwat, ya kan? Itu cuma 3 ini toh. Makanya kalau seandainya cuman apa mungkin nggak sengaja, orang nggak sengaja ya dimaafkan Mas. Tapi kalau dia sengaja mancing wong mangkel ya, itu mungkin pahalanya otomatis pahala jenengan tadi itu ditransfer ke orang yang membuat marah. Oh gitu ya, secara tidak langsung. Iya, makanya ojo ngarai, jangan menyalakan api. Nonton nggih Bu yang ada di sini. Nggih. Ada dari Ibu Siti nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pada tanggal 1 ini ada satunya nih. Satu, kalau seseorang yang sedang hamil kemudian ia muntah, apakah puasanya batal? Terus fidyah atau qodokah? Dan yang kedua, bagaimana puasanya orang yang sakit ma
Kalau misalkan ia tidak mampu, apakah dilanjutkan atau nanti disuruh mengkodok atau fidyah? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Bu Siti di Surabaya. J, yang pertama tadi sudah saya sampaikan masalah ibu hamil nggih. Untuk yang ibu hamil dan yang menyusui itu banyak ulama yang meminta untuk ngukur dirinya. Yang tahu hanya ya yang hamil dan yang menyusui. Sampai muntah berarti dia mungkin dia apa namanya ya? Bawaan fisiknya mungkin. Fisiknya mungkin tidak mampu menjalankan puasa dan dia khawatir untuk siapa? Kalau dia khawatir untuk dirinya saja, ibunya itu berarti dia harus qadha. Tapi kalau dia khawatirnya dua, khawatir ibunya sama bayinya berarti ya qadha dan fidyah double lah. Fidyahnya itu untuk ya rasa syukur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi bagaimana Mas Ishak? Yang kedua tadi disebutkan orang yang sakit emah kemudian membatalkan puasanya, apakah ia qadha atau fidyah? Orang yang sakit emah berarti itu adalah penyakit yang ada harapan untuk sembuh. Berarti dia tidak wajib fidyah, tapi dia di luar Ramadan nanti dia harus qadha puasa. Kan emah bisa diobati, apalagi kalau seandainya dia diberikan obat dan dokter tidak mengatakan ini nggak bisa sembuh sampai kiamat ya gitu ya. Berarti termasuk sakit yang ada harapan untuk sembuh, maka baginya adalah qadha puasa. Walaupun tergantung sama obat ya Ustaz ya, misalkan. Ya, tetap bisa. Jadi qadha ya gitu ya. Tetap qadha. Baik ya. Ya, satu lagi boleh Ustaz ini ya. Ya, ada dari tidak ada namanya ini Ustaz ya, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azmi, boleh bertanya mengenai sholat tarawih. Apakah sah sholat tarawihnya seseorang yang dalam keadaan tengah-tengah tarawih kemudian ia kentut dan posisinya rapat jamaah sholat, keluar nggak bisa kemudian lanjutkan sholat karena malu? Mohon pencerahannya. Ya kuat-kuatan. Ini apa namanya hamba Allah gitu. Iya, tidak ada namanya. Kuat-kuatan Pak, ngeten mau sederhananya. Kalau memang kita sudah batal ya dan itu yakin suara kentut ya. Maka sudah diem saja. Lek jenengan mungkin melangkai orang sholat dalam sebuah riwayat itu bakal dimusuhi dan bakal diumumkan perang sama Allah loh. Masya Allah. Wah ini abot. Mending sudah diem saja di tempat sampai mungkin ya tarawih itu selesai rakaat itu. Jadi jangan melangkai orang yang sholat. Kalaupun jenengan mungkin karena gengsi ya, gengsi wis batal, kemudian dia gengsi mosok rek apa jenenge orang alim misal ya, itu kok keluar dari soft dan lain sebagainya. Ya sudah mungkin dia memilih untuk gerakan saja, tapi juga diniati monggo. Makanya saya bilang tadi itu ketika hal seperti itu kuat-kuatan ya. Iya, makanya harus bisa dikondisikan. Kalau bisa sebelum sholat ya dikondisikan lah supaya bersih stomachnya, perutnya kemudian dikondisikan fisiknya, jasmani dan lain sebagainya supaya nggak terjadi yang ditanyakan. Ini kalau misalkan masjid atau musolanya kampung ini nggak apa-apa. Misalkan di Ampel itu misalkan yang lama begitu ya. Ini gimana nanti? Kuat-kuatan juga ya. Yang boleh musola yang cepet. Janji Masya Allah. Luar biasa sekali. Karena waktunya terbatas Ustaznya, ngapunten, bisa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afafu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afafu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afafu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.